pagi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bahwa dalam kehidupan ini sebenarnya semua itu adalah pilihan. Kita mau hidup sebagai apa, itu adalah pilihan. Ada yang ingin menjadi pengusaha, ada juga yang ingin menjadi karyawan, tapi saya yakin semua orang bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Itu pasti impian. Tetapi apakah semua orang itu berhasil? Pasti tidak. Karena kalau itu semua jadi pengusaha, berarti pekerjaan tidak ada. Keseimbangan itu tidak terjadi. Berarti itu tidak mungkin. Tapi banyak pula yang sukses untuk menjadi seorang pengusaha. Mereka mempunyai satu keyakinan bahwa untuk membangun usaha, mereka membutuhkan orang-orang yang hebat sebagai penasehat atau sebagai pertimbangan bagaimana membuat perusahaan itu semakin sukses dan berkembang semakin besar. Tetapi apakah itu cukup? Kalau memang itu cukup, kita punya orang-orang hebat, kenapa banyak juga para konglomerat yang perusahaannya sudah menggurita, berangsur-angsur redup, menukik dan berangsur turun, redup dan hancur? Apakah itu cukup bahwa kita mempunyai orang-orang hebat saja? Berarti ternyata itu tidak cukup. Ketika perusahaan kita sudah mulai hancur atau sudah mulai turun, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita berangsur-angsur mulai meninggalkan kita. Dan kekayaan yang kita kumpulkan dengan susah payah itu juga sudah mulai meninggalkan kita. Aset yang ada yang bersama kita selama ini mulai berangsur-angsur kita jual satu persatu untuk menghidupi kehidupan kita. Berarti orang-orang yang berpotensi saja ternyata tidak cukup. Jadi apa yang lupa? Kadang-kadang seorang pengusaha ketika dia lagi sukses, perusahaannya lebih besar, yang biasanya timbul adalah keangkuhan, kesombongan. Karena keangkuhan dan kesombongan itu menghalangi logikanya berpikir. Akhirnya dia lupa segalanya bahwa dia sekarang dalam keadaan kaya raya. Kerajaan atau dinasti bisnis yang telah dibangunnya semakin lama semakin besar. Tetapi kenapa suatu saat tiba-tiba dinasti bisnis mulai anjlok? Mungkin ada yang salah, sedangkan para pendukung, para orang-orang yang berpotensi, yang profesional itu ada di sekelilingnya. Tetapi kok perusahaannya juga bisa anjlok? Ternyata itu tidak cukup. Ada yang dia lupa. Apa yang dia lupa? Yaitu jasa kebajikan. Jasa kebajikan ini adalah mendukung segalanya. Kita mempunyai orang-orang yang hebat, kita termasuk orang yang hebat, ternyata itu tidak cukup. Jasa kebajikan itulah yang akan mendominasi dalam keberhasilan seseorang. Kita contohkan saja, seorang petani, dia harus menjaga keberlangsungan berasnya. Agar dia bisa terus menikmati berasnya, dia harus menanam. Dia harus menanam. Ketika dia menanam, pada waktunya dia panen dan dia giling, akhirnya menjadi beras. Begitu juga dengan hidup ini. Kita terlalu terlena karena besarnya perusahaan kita. Kita lupa bahwa apa yang telah kita nikmati dalam berupa kekayaan itu akhirnya juga akan habis. Seperti para petani, kalau tidak menanam, beras yang dinikmati juga akan habis. Kita juga sebagai manusia, sebagai pengusaha, kita menikmati kekayaan dengan perusahaan yang sangat besar, cepat atau lambat, jasa kebajikan itu akan habis. Jadi seterusnya bagaimana? Seterusnya adalah kita harus menanam kembali. Ini jarang yang dipikirkan oleh para pengusaha atau para konglomerat. Karena saking kayanya, dia menganggap bahwa kehidupan materi ini adalah segalanya. Bisa membeli segalanya. Dan dia bisa hidup bahagia. Ternyata tidak. Karena hidup ini tidak kekal, perusahaannya juga suatu saat itu akan anjlok dan akan berangsur-angsur mulai
pudar. Jadi dia harus mulai menanam. Dan sekarang para pengusaha juga yang sudah mengerti atau berjalan di jalan spiritual, mereka sudah memahami itu. Sebanyak itu keuntungan mereka juga. Mereka juga membuat jasa kebajikan yang sangat besar. Misalnya membantu orang dalam dana ke panti asuhan, ke mana-mana yang korban bencana alam membutuhkan baju, makanan, sembako dan sebagainya. Mereka juga ada yang membantu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan perusahaannya. Agar perusahaannya ini, jasa kebajikan yang dia perbuat itu akan selalu mendukung perusahaannya itu semakin lama semakin berkembang. Tanpa itu percuma saja kita memiliki orang-orang hebat di sekeliling kita, karena itu tidak akan bisa membantu. Hukum alam tidak bisa ditentang. Makanya kita harus berbuat kebajikan. Kalau tidak, maka semua yang kita miliki akan meninggalkan kita. Harta benda, kekayaan, orang-orang yang berpengalaman, yang profesional, setelah kita mulai runtuh, mereka sudah berangsur-angsur pergi dari kita. Pada saat itu kita akan tinggal sendiri. Maka dari itu, apa yang dapat kita ambil dari pengalaman ini? Bahwa dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan, semua itu didukung oleh jasa kebajikan. Banyaknya jasa kebajikan yang kita tanam itu akan mendukung kejayaan atau kekayaan kita. Ketika kita nikmati kekayaan itu, tetapi kita tidak mulai menanamnya lagi, maka kekayaan yang kita nikmati itu jasanya juga akan habis. Pada saat itu kita mulai menyesal, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Itu tidak akan kembali lagi. Satu-satu caranya adalah kita mulai dari awal dengan berbuat kebaikan kepada siapa saja. Jangan berbuat kebajikan berdasarkan suku, agama, dan ras. Semua suku, semua agama, semua ras adalah sama. Ketika kita menanamkan kebajikan kepada mereka, kita akan mendapatkan kebajikan itu yang kita tanamkan kepada mereka. Tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun kita memberi makan, itu kita juga bisa menanam kebajikan itu. Maka sadarilah kita untuk menjadi orang yang sangat sukses. Kepintaran, kemampuan tidak cukup, tapi itu harus didukung oleh perbuatan baik atau jasa kebajikan. Mungkin sahabat Prolobi pernah mengalami ketika ada sesuatu hal yang akan kita dapati tiba-tiba lenyap. Kenapa bisa begitu? Itu berarti jasa kebajikan kita itu tidak cukup untuk memperoleh keberuntungan itu. Makanya tidak sampai ke tangan kita, dia langsung hilang. Atau ada orang yang memberikan ke kita, ketika kita mau ambil, dia tarik kembali, dia berikan kepada orang lain. Berarti jasa kebajikan kita itu tidak cukup untuk memperoleh keberuntungan seperti itu. Ketika keberuntungan atau jasa kebajikan kita cukup, apapun akan datang kepada kita. Mereka mungkin memberikan kepada kita, kita bisa terima dengan sangat mudahnya. Tetapi kalau jasa kebajikan tidak cukup, semua itu tidak bisa kita nikmati dengan mudah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berbuat kebajikan agar apapun yang telah kita bangun, kerajaan bisnis, dinasti bisnis yang telah kita bangun itu akan bertahan lama dan juga bisa membantu orang-orang di sekeliling kita agar mereka bisa hidup dari kerja dengan kita. Ingat bahwa dalam kehidupan ini semuanya bersifat tidak kekal. Semua akan berubah. Tergantung itu berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih jelek. Ketika kita tidak menanam, pasti berubahnya akan menjadi lebih jelek. Ketika kita mulai menanam kebajikan itu, perubahan itu akan terus membaik dan terus meningkat. Kekayaan kita, karir kita, semuanya akan terus meningkat. Jangan sampai kita yang telah kita usahakan dengan susah payah akhirnya harus runtuh secara perlahan-lahan. Dinasti yang telah kita bangun akhirnya runtuh akibat keteledoran kita, akibat kita tidak menanam kembali sehingga jasa kebajikan itu habis, akhirnya kita ditinggal sendiri. Bersama saya Sahari, kita dalam channel Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.